Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep pembelajaran dalam metode berbasis e-learning. Apa itu e-learning? E-learning merupakan gabungan dari dua kata, yaitu elektronik dan learning. Secara harfiah, e-learning adalah pembelajaran secara elektronik atau proses belajar mengajar yang dilakukan secara online. Dalam praktiknya, e-learning memanfaatkan teknologi informasi sebagai sumber belajarnya. Untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat di era globalisasi sekarang ini, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberi keleluasaan bagi individu dalam menempuh aktivitas belajar. Kondisi ini telah membuat individu dapat melakukan pengadilan atau kontrol terhadap apa yang perlu dipelajari. Perkembangan teknologi informasi dan teknologi digital telah membuat individu menjadi leluasa dalam hal cara, waktu, dan kecepatan menempuh proses belajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang diperlukan. Banyak sekali sumber-sumber belajar yang mengandung berbagai informasi. Nah, konsep pembelajaran ini sudah ada sejak mulai bermunculan berbagai jargon berawalan dari huruf E, yaitu seperti e-book, e-learning, e-laboratory, e-education, e-library, e-payment, dan lain sebagainya. Namun, pada pelaksanaannya tidak semua instansi menggunakan aplikasi tersebut dalam proses pembelajaran. Bahkan, jumlah institusi yang menggunakan aplikasi tersebut untuk pembelajaran daring jauh lebih sedikit. Problematika pembelajaran dalam metode berbasis e-learning. Pertama, yaitu konten materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami oleh peserta didik, sebab konten materi ini disajikan dalam bentuk e-book yang disajikan per tab. Materi berbentuk PowerPoint dan dalam bentuk video pembelajaran. Mungkin materi dapat dipahami, tetapi pemahaman peserta didik tidak komprehensif. Mereka memahami berdasarkan tafsiran atau sudut pandang mereka sendiri. Yang kedua, yaitu secara psikologis, siswa mengalami tekanan dalam mengikuti pembelajaran daring ini secara total. Ada banyak hal yang menjadi penyebabnya, seperti banyaknya tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan waktunya itu sangat tenggang. Nah, tenaga pengajar juga tidak bisa diposisikan sebagai komponen yang salah dalam mengambil tindakan, karena guru-guru juga tidak memiliki persiapan yang matang untuk menghadapi kondisi ini. Bahkan, guru-guru pun belum memiliki buku pegangan bagaimana mengadakan pembelajaran online yang berorientasi kepada pembelajaran yang bermakna. Nah, yang ketiga, yaitu keterbatasan guru dalam melakukan kontrol saat berlangsungnya pembelajaran daring. Hal ini disebabkan adanya aplikasi yang digunakan tidak menyajikan menu forum diskusi untuk menjelaskan atau menanyakan materi. Nah, banyak peserta didik tidak memanfaatkan dengan baik. Peserta didik pada saat awal pembelajaran itu mengisi daftar hadir, tetapi peserta didik tersebut tidak aktif selama pembelajaran tersebut. Nah, ada juga peserta didik yang mengikuti pembelajaran tersebut tetapi tidak full sampai pembelajarannya berakhir. Yang keempat, yaitu sejumlah peserta didik yang tinggal di wilayah tidak memiliki akses internet. Nah, mereka tidak dapat menerima tugas yang disampaikan oleh guru
WhatsApp atau kelas maya lainnya. Solusi pemecahan pembelajaran daring. Bagi guru, dalam meminimalisir hambatan pembelajaran daring ini, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, guru hendaknya menyiapkan materi pembelajaran sebenar mungkin. Misalnya penampilan PowerPoint yang disertai dengan video pembelajaran agar pembelajaran tersebut lebih hidup dan siswa tidak merasa bosan. Nah, yang dalam hal keterbatasan penguasaan IT, guru dapat menggunakan teknologi yang pengoperasiannya sederhana, yaitu seperti menggunakan WhatsApp. Peserta didik yang kurang peduli mengikuti pembelajaran daring dapat diatasi dengan proaktif, yaitu misalnya guru menghubungi dengan via telepon atau via video call peserta didik dan orang tuanya secara personal. Apabila tidak memungkinkan home visit, solusi lain bagi guru mata pelajaran bersama guru BK berusaha mencari tahu apakah kendalanya dengan menghubungi orang tuanya. Bila kendalanya anaknya malas, maka guru BK akan meminta orang tuanya agar dapat mendampingi pelaksanaan BDI anaknya. Nah, yang selanjutnya yaitu bagi peserta didik yang tidak memiliki perangkat atau bergiliran menggunakannya dengan orang tua atau tidak memiliki akses jaringan internet, peserta didik dapat mengerjakan tugas secara manual. Yang terpenting yaitu tetap belajar dan berada di rumah. Nah, namun hakikatnya peran guru itu tidak bisa tergantikan dengan teknologi. Bagaimanapun teknologi itu canggih. Nah, penggunaan teknologi di bidang pendidikan hanya mampu membantu guru transfer of knowledge, bukan pada pembentukan karakter peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran online yang dilakukan karena pandemi ini atau pandemi COVID-19 ini mendorong terbentuknya kreativitas masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran online. Salah satu bentuk metode pembelajaran yang dapat membantu kegiatan pembelajaran online yaitu menggunakan metode e-learning. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah.